Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Silakan masuk. Ini gimana semua teman-teman duduknya udah nyaman apa belum? Terlalu jauh. Oh, terlalu jauh. Kalau gitu bisa mepetan ya? Diangkat aja kursinya. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Udah nyaman? Sudah. Bisa dimulai? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik semua ya nih, mbak-mbaknya, masnya ganteng gitu ya. Makasih, Bu. Ini tadi dari mana kalau boleh tahu? Saya dari rumah, Bu. Dari rumah. Iya. Kalau mbak sebelahnya? Kalau saya tadi pulang kuliah Oh, kuliah di mana? di Win 1 Tulungagung. Win 1. Mbaknya? Saya juga dari rumah, Bu. Dari rumah. Dari pulang kerja. Oh, kerja. Kerja apa, Mbak? Kerja di Oh, astaga. Oh, dari rumah. Iya, iya, iya. Ini kan tadi janjian apa gimana datanya? enggak, Bu. Tadi ketemu di depan. Oh, gitu. Ini kan belum kenal semua kan ya. Kalau sama ibu udah kenal apa belum? Belum. Belum. Sebatas tahu di pamflet aja. Oh, gitu. Oke, kita kenalan dulu ya. Baik, perkenalkan saya Rauna Dwi Magarista. Saya di sini sebagai konselor dan kalian sebagai konseling dalam proses layanan ini. Baik, saya sekarang domisili ada di Tulungagung. Umur saya 20 tahun dan pekerjaan saya sebagai ahli konselor. Untuk teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Ibu? Sementara belum ada ya. Nah, sekarang boleh nih tangannya mana? Saat yang kiri sama yang kanan. Nah, satu. Udah bisa dimulai apa belum? Udah siap semua? Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya. Nanti kalian nyanyi yang keras sambil yang kena nanti nyebutin tadi nama, umur, alamat sama first impression ya. Oke, 1, 2, 3. Jumika, SK, Bentar. Kok lemes banget sih semua? Masih sungkan. Masih sungkan. malu. Oh, masih malu. Oke, kita lagi. Yuk kita lagi main lagi. Yang semangat dong. Lemes banget. Kayak belum makan. Udah makan belum nih? Belum. Oh, belum. Oh, mbaknya sudah. Nanti kalau kita habis sesi makan boleh ya. Oke? Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Jumika, SK, Pio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masnya. Coba sekarang sebutin dari mbak sebelah sini. Tadi siapa? Mbak siapa? Mbak ini namanya Mbak Sofi. Oh, Mbak Sofi. Kiri. Oh, kiri. Kesan-kesan pertama untuk bertemu mbaknya tadi, mbaknya cukup cuek. Ya, Oke. Tapi mohon maaf, nama saya bukan Sofi, nama saya Alia. Namanya Alia. Oke. Kalau untuk yang sebelah nih, Kalau sebelahnya namanya Mbak Iva. ya Mbak Iva. Yang rumahnya jauh dari Probolinggo tadi katanya. Kesan pertama saat bertemu tadi, mbaknya wajahnya itu jutek, kayak suka marah-marah gitu. Oh, jadi satu cuek 1 juta gitu ya Mas. Oke. Gimana nih Mbak Iva? Gak seperti itu ya Mas, saya gak jutek. Oh, nggak jutek. Ini sebelahnya nih sekarang Mbak siapa? Sebelahnya Mbak Umi. Mbak Umi, oke. Namanya Rejo Tangan. Rejo Tangan. Umurnya? Umurnya 22 kalau nggak salah. Oke. Terus kesannya apa? Pertama saya bertemu tadi Mbak Umi ya cukup baik lah. Oh, baik. Ya, mungkin sedikit bisa. Gimana Mbak Umi nih tadi? Kalau namanya benar, tapi buat alamat dan
umur itu salah, Bu. Terus untuk alamatnya mana, umurnya berapa? Alamat saya di Ngunut, umur saya 20 tahun. Oh ya, Mbak Umi asal Ngunut, umurnya? 20 tahun. Oke. Terus sekarang nih buat Mbak yang ada di sebelahku, kerudung hijau, siapa namanya? Sebelahnya mbaknya namanya lagi Mbak Rizka Ah. dari Kediri. Diri. Dekatnya Gudang Garam. Oh iya iya. Iya. Terus? Kesan pertama saat ketemu lagi Mbak Rizka juga cukup baik tadi dia menyambut saya terus menanya-nanyakan lagi ada keperluan apa. Udah sempet. Keperluannya sama. Udah sempet tanya ya jadi tadi. Oke, gimana nih Mbak Rizka? Iya bener, Bu. Tapi ya emang sempet tanya-tanya waktu di depan, soalnya kan masih nunggu terus bingung juga gitu ruangannya di mana. Oh gitu, oke. Kita beri aplaus untuk masnya. Nih, kita satu kali lagi ya. Rikado, SK, SK dulu ya, Bio. Cip, cip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mbak Iva, oke. Dari mana nih Mbak? Mau dari sisi sebelah kanan apa kiri dulu? Dari tengah aja, Bu. Tengah, tengah Mbaknya dong. Oh iya. Oh. Di sini aja. Oke, silakan. Ini namanya tadi Mbak Umi dari Ngunut. Terus yang itu Pertama kesannya gimana? kesannya Mbak Umi ini baik. 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 Iya. Awal ketemu kelihatannya baik. Terus yang itu Mbak Rizka dari Kediri, dekat Gudang Garam. Pas impressionnya juga baik ya. Oke. Yang selanjutnya ini Mas Aulia dari yang rumahnya tadi katanya depannya Polres. Oh iya iya. Polres mana? Kedungor. Iya. Awal ketemu itu kayaknya masnya pendiam. Iya. Pendiam. Banyak Iya. ngomong. Yang terakhir ini Mbak Alia dari Blitar. Oke. Kesannya dong. Ini ya, Mbak Alia ramah, Mbak Alia murah senyum. Murah senyum. Nih gimana tadi? Udah pada betul apa belum nih? Udah. Oke. Beri plus dong buat kalian semua. Udah pada kenal nih kayaknya. Boleh kita duduk aja? Oke, terima kasih. Tadi udah permainan seru nggak tuh? Kira-kira udah pada kenal kan jadinya? Kurang apa gimana? Masih capek, Bu. Oh, masih capek. Oke, lanjut aja ya. Buat di sini kita langsung ke sesi konseling. Teman-teman di sini udah ada yang pernah konseling apa belum? Belum. Oh, belum semua ya. Oke. Ini pada tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Cuma nggak sendirian gitu aja. Oh gitu, jadi konseling kelompok itu adalah sebuah layanan di mana layanan tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Kemudian tujuan dari layanan itu adalah menyelesaikan masalah dari seorang konseling. Dan dalam proses konseling kelompok itu tidak ada unsur paksaan. Ini teman-teman paksa apa enggak dong di sini? Enggak sih, Bu. Enggak ya? Jauh-jauh ke sini loh ya, enggak paksa lah. Biayanya juga enggak sedikit, enggak mahal, sorry. Terus kalian udah pernah tahu apa belum? Apa aja sih asas yang ada dalam konseling? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke, kalau gitu asas dalam konseling itu ada 3. Bisa diperhatikan ya. Asas dalam konseling itu ada 3, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan keaktifan. Yang paling dominan itu adalah 3 asas ini. Kemudian asas kerahasiaan itu apa sih, Bu? Jadi asas kerahasiaan ini itu adalah ketika kalian menyampaikan masalahnya, apa itu dari Mbak Rizka mungkin, dari Mbak Umi, ya kan, Mbak Iva, saya sebagai konselor pastinya akan merahasiakan semua identitas, kayak tadi Mbak Umi dari mana, umur berapa itu, dan masalahnya apa pasti saya rahasiakan. Tidak akan saya sebar ke siapapun itu. Kemudian jika saya menyebarkan itu, pasti saya kena pelanggaran dong, kan ada kodenya, kode etik dalam bimbingan dan konseling. Oke, untuk yang kedua apa coba tadi?
Asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu teman-teman semua ini, Mas Yaya, Mbak Alia, Mbak Iva, Mbak Umi dan Mbak Rizka. Masalahnya apa aja ceritakan dari awal sampai akhir kejadian masalah tersebut, ceritakan. Biar apa sih? Biar sebagai kita ini bisa menyelesaikan dengan efektif masalahnya ya Mbak. Jadi kita tahu masalahnya Mbak Umi apa. Ternyata gini ya latar belakang masalahnya gitu. Nah, terus lanjut, itu ada sesi yang ketiga apa? Asas keaktifan. Keaktifan. Untuk siapa kalau aktif? Untuk kita. Oke, jadi untuk semuanya ya, kita semua harus aktif dong. Kayak tadi, dalam game itu semua kan udah aktif. Nah, kita dalam layanan juga aktif, Mbak. Jadi, harus lebih semangat juga lah dalam apa aja sih masalah yang ingin disampaikan, harus aktif gitu. Jangan kayak nanti aku tanya apa Mbak masalahnya, diam aja, nggak tahu kan aku sebagai konselor mau menangani, ikut memandirikan Mbaknya gitu. Oke, tadi bisa dipahami apa aja dari Mbak Rizka? Asas kerahasiaan, Ya, keterbukaan, ya. dan keaktifan. Terus kalau asas kerahasiaan Mbak Umi bagaimana? Asas kerahasiaan itu dari pihak ibunya menjaga semua rahasia dari kita ini. Oke, terus untuk asas keterbukaan? Kita semua harus terbuka kepada ibu, ya. Menceritakan semua masalah. Keaktifan? Keaktifan yang mana kita semuanya sebagai peserta itu aktif untuk menceritakan masalahnya. Oke, udah paham semua ya ini. Oke, bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Oke, baik. Aduh, asik banget ya tadi gamenya nih. Asik nggak? Asik, Bu. Asik. Asik, Mas? Asik. Asiknya gimana kok asik nih? Jadi lebih kenal satu sama lain, enjoy juga. Enjoy. Jadi kalian udah enjoy gitu sekarang? Lumayan ya. Iya, Bu. Kalau kalian udah merasa enjoy, nyaman, kita langsung ke sesi konselingnya gimana nih? Gak apa-apa ya? Boleh, Bu. Boleh? Oke. Kalian semua nyaman apa enggak kalau menceritakan permasalahannya sendiri-sendiri? Kalau Mbak Rizka nih, coba Mbak Rizka. Nyaman atau enggak nih? Kalau saya masih kurang nyaman, Bu. Masih kurang nyaman. Kalau Mbak Umi? Saya juga kurang nyaman sih, bukan ya baru kenal, mau bercerita itu masih enggan, masih sungkan, takut juga kalau nanti disebarluaskan kayak gitu. Kalau Mbak Iva? Saya ya, lumayan nyaman sih, Bu. Sudah agak-agak nyaman. Kalau Mbak Alia? Saya juga mungkin udah agak nyaman lah untuk nanti menceritakan lah. Karena kan kita di sesi konseling ini kan ya tujuannya emang untuk menyelesaikan masalah. Iya, benar sekali Mbak Alia. Kalau kita terbuka ya mungkin nanti cepat terselesai. Oke. Kalau saya sendiri nyaman-nyaman aja. Nyaman aja. Ini kan ada Mbak Rizka sama Mbak Umi yang belum nyaman gitu. Jadi untuk semuanya, untuk permasalahan pribadinya nanti bisa nih disampaikan. Benar kata Mbak Alia, harus terbuka. Agar apa? Agar permasalahan kita nanti enak, jalan keluarnya tuh mau kemana. Jadi nggak usah merasa kayak aduh takut kesebar gitu ya tadi Mbak Umi. Jadi itu kan tadi udah ada asas kerahasiaan dari sesi konseling kita. Dinetralkan aja nih ya Mbak Rizka dan Mbak Umi. Cerita apa aja nanti permasalahannya dari sama-samalah kita mencari jalan keluarnya. Gimana nih? Baik, bisa ditampung ya? Ya. Kalau gitu kita langsung ke sesi konseling. Siapa nih yang mau menceritakan permasalahannya terlebih dahulu? Mungkin bisa dari saya dulu ya, Bu. Oke, Mbak Rizka. Iya. Oke, silahkan Mbak Rizka. Jadi saya itu ketika di kelas ya, Bu, kan dosen itu kan sering menerangkan. Ya. Tapi saya itu kurang fokus karena tuh kayak di kelas saya itu kurang kondusif gitu loh, Bu, kayak ramai seperti itu. Terus ada yang ngobrol sendiri, terus ada yang live streaming juga. Jadinya apa yang dibahas sama dosen itu ke-distract dengan kurangnya kondusif di dalam kelas gitu. Oh, jadi Mbak Rizka merasa tidak fokus karena banyaknya kayak apa bising-bising di sebelah Iya, gitu Bu. ya. Iya. Oke, kalau sekarang ke Mbak Umi nih. Kalau Mbak Umi apa?
Saya juga hampir sama kayak permasalahannya Mbak Rizka sih Bu. Saya kurang bisa fokus di kelas, terutama di pelajaran beberapa dosen kayak condong-condongan gitu Bu. Kalau saya suka sama dosen itu ya saya suka dengan pelajarannya, tapi kalau saya kurang suka dengan dosennya ya saya kadang pilih melamun atau ngobrol dengan teman kayak gitu. Jadi susah untuk menerima semua dosen. Oh, jadi Mbak Umi nggak bisa fokus karena tergantung dosen. Iya. Oke, kalau sekarang ke Mbak Iva. Kalau saya bukan, saya ada temen ya, Bu. Kan saya juga kuliah gitu, Bu. Hmm. Tapi saya tuh pernah ada masalah sama dia. Jadi sampai sekarang tuh saya masih dendam gitu, Bu, ke dia. Dan kalau misalnya saya lagi satu kelompok, terus kan kelompoknya dibagi-bagi gitu, Bu. Saya ngerasa gak nyaman gitu, Bu, kalau satu kelompok sama orang itu. Gitu. Satu kelas sama orang yang dibenci, Iya. jadinya di Iya, kelas itu dendam. nggak nyaman Iya. gitu ya Kak. Nyaman banget. Oke, sekarang Mbak Alia. Kalau saya sendiri permasalahannya mungkin saat pengerjaan tugas ya. Kalau mengerjakan tugas itu sering kayak males saja karena kalau nonton karena asik nonton drakor mungkin ya. Kalau saya tuh kayak kalau dramanya belum selesai semua gitu, kayak belum plong, kayak rasanya ada yang mengganjal nanti kalau mengerjakan tugas. Jadi kalau mending kadang saya nonton dulu sampai tamat, sampai 16 episode gitu baru mengerjakan tugas gitu. Jadi pas kadang deadline-nya mepet itu baru kayak kegarap ke tugasnya baru kekerja. Oh, jadi tugas ke nomor 2 kan, nomor 1 drakor gitu ya Mbak. Yes. Gitu. Sekarang ke Mas Yaya nih. Apa, Kalau Mas Yaya? saya sendiri, saya kesulitan untuk membagi waktu, Bu. Untuk membagi waktu untuk belajar dan dengan membagi waktu untuk kegiatan organisasi saya di luar. Organisasi di kampus apa di luar Mas Yaya? Kalau disebutkan bisa disebutkan dari kampus, bisa juga dari luar. Berkesinambungan, Bu. Oh, jadi ada yang di luar, ada di kampus juga gitu. Ya. Oke, jadi permasalahannya kesulitan belajar gitu ya. Iya. Sama-sama nih semuanya kesulitan dalam mengatur waktu. Terus Mbak Aya lebih ke drakor, Mbak Iva ke teman sekelas yang dibenci, Mbak Umi ke dosen yang lebih dominan gitu. Terus Mbak Rizka kayak bisingnya di kelas. Ini dari teman-teman, rekan-rekan, siapa yang mau terlebih dahulu menceritakan lebih dalam permasalahan dan menyelesaikanlah masalah ini. Mungkin dari Mbak Rizka, Mbak Umi, Mbak Iva, Mbak Alia, sama Mas Yaya, siapa yang mau pertama kali? Mungkin saya terlebih dahulu ya, Bu. Oke, Kayak Mbak Rizka. di kelas itu kan teman-teman itu kayak kurang kondusif gitu loh, Bu. Jadi kayak sering ngobrol sendiri ketika dosen menjelaskan itu. Jadi ketika dosen menjelaskan terus teman-teman nggak kondusif itu jadi apa yang dijelaskan dosen itu nggak bisa masuk di saya gitu loh, Bu. Jadi akhirnya saya kan juga ke bawah sama teman-teman buat kayak ngobrol kayak gitu. Itu yang menyebabkan tidak kondusif sebenarnya apa Mbak Rizka? Kayak ada circle sebelah lagi ngobrol, terus circle sebelah lagi makan. Kayaknya itu sendiri-sendiri gitu Bu kalau di dalam kelas itu. Karena ada circle. Oke, kan Mbak Rizka itu tidak fokus di kelas karena gaduh rame banyak circle. Ini untuk teman-teman semua, tanggapan untuk Mbak Rizka dari permasalahannya harus gimana sih sebenarnya? Apa yang harus Mbak Rizka lakukan? Coba. Kalau dari saya, Iya. kita bisa berdiskusi dengan ketua kelas. Ya kan ketua kelas di situ kan bagaimana ketua kelas kan harusnya bisa mengondisikan suasana kelasnya gitu, Bu. Kalau menurut saya sih Mbak Rizka harus koordinasi dengan ketua kelas itu. Oh, harus koordinasi dengan ketua kelas. Iya. Iya, ya. Kalau Mbak Rizka sendiri kan saat suasana gaduh di kelas itu dosen apa enggak mengingatkan untuk tenang gitu? Dosennya tuh udah sering kayak bilang diam gitu loh Mbak. Itu kayak temen-temen ngobrol sendiri-sendiri, kayak main handphone sendiri-sendiri seperti itu. Terus ada yang kayak bikin tren TikTok seperti itu. Mungkin dari bariskanya bisa lebih fokus sendiri aja ya, yang lain biarin aja sama urusannya sendiri gitu. Jadi bariska tuh bisa lebih fokus
ke dengerin dosennya aja sih kalau menurut aku. Oh, dari Mbak Iva fokus ya pada dirinya sendiri. Kalau Mbak Umi sendiri dari permasalahan Mbak Rizka, apa sih yang harus dilakukan Mbak Rizka? Mungkin Mbak Rizka juga itu sama kayak Mbak Iva lebih fokus ke mata pelajaran tersebut. Kemudian mungkin bisa sedikit lebih menghindar lah dari teman-teman yang rame itu. Misal yang kan kalau circle itu mas pasti kubu-kubuan ya Mbak, di belakang atau di depan, di tengah. Mungkin Mbak bisa lebih menyingkir lah dari itu, mungkin duduk di depan meja dosen atau intinya lebih menghindari lah kalau Mbak Rizka mau lebih fokus lagi gitu. Kan mesti bisa ada ruang yang lebih nyaman lah, lebih kondusif lah gitu. Terima kasih Mbak Umi. Iya. Wah, bagus banget nih pendapat dari teman-temannya. Mbak Rizka bisa menerima? Bisa. Oke. Ini masalahnya dilanjut ya. Dari sekarang siapa nih yang kedua mau menceritakan? Mbak Umi. Ya, Oke. saya mau menceritakan masalah saya. Jadi saya itu menyukai mata kuliah itu condong-condongan ke dosennya. Kalau dosennya killer, dosennya susah lah, ruwet, itu saya nggak suka langsungan sama mata kuliah tersebut. Tapi nanti kalau dosennya enak diajak ngobrol atau mungkin dosennya membangun suasana, itu saya ya suka mata kuliahnya itu tadi gitu. Itu dosennya berapa yang nggak disukai Mbak Umi? Mungkin ada 3 dosen Bu. 3 dosen. Iya. Itu 1 semester. Iya. Ya. Dari teman-teman, gimana responnya untuk masalah Mbak Umi? Kalau boleh tanya sih Mbak, apa sih yang bikin Mbak Umi nggak suka sama dosennya itu? Kadang dosennya itu ngeruwet gitu loh Mbak, kayak killer aja. Saya nggak suka. Tapi saat Mbak Umi tahu rasanya itu kayak nggak enak, tapi Mbak Umi tetap masuk. Tetap masuk, tetap mengikuti pelajaran, tapi saya kayak kurang fokus juga, lebih kayak alah dosennya killer, aku nggak mau terlalu suka pelajaran ini, gitu. Yus tak jarne gitu. Kalau ada tugas ya dikerjakan, tapi nggak antusias lah untuk mengikuti mata kuliah tersebut kalau dosennya susah. Susah. Terus masukan dari teman-teman apa yang harus dilakukan Mbak Umi nih? Kan Mbak Umi nggak suka ya sama dosen killer, menyebabkan Mbak Umi nggak mengerjakan tugas secara on time juga. Iya. Oke, gimana? Apa yang harus dilakukan sih sama Mbak Umi ini? Mungkin saya ada saran. Iya, apa nih? Kalau dari saya sendiri, mungkin Mbak Umi bisa lebih berlapang dada. Karena kan pada dasarnya dosen itu sendiri kan yang pada akhirnya akan memberikan nilai pada kita ya. Kita kan otomatis masih membutuhkan dosen tersebut. Saran saya ya tetap masuk, cuma lebih lapang dada aja. Saya setuju ya sama Mas Yaya tadi kan mungkin Mbak Umi harus lebih menerima lah ya. Karena kan itu kewajibannya Mbak Umi sebagai mahasiswa gitu. Yang meskipun dosennya kelar Ikhlas berarti. Iya, iya. Sebenarnya Mbak Umi itu udah ikhlas, soalnya Mbak Umi itu tetap mengerjakan tugas dan termasuk itu adalah hal udah ikhlas sama sebelumnya Mbak Umi. Tinggal Mbak Uminya aja gimana buat fokus aja gitu. Gak usah mandang dosennya aja gitu. Mungkin kalau Mbak Umi kan tadi kayak nggak semangat ya untuk mengikuti mata kuliahnya. Mungkin Mbak Umi bisa kayak cari referensi belajar cara lain untuk diri sendiri. Kayak mungkin belajar lewat YouTube kah atau lewat materi cari di Google lah gitu. Yang Mbak Umi sukai mungkin. Kalau memang kalau di kelas emang kayak nggak terlalu semangat. Oke, sudah bisa merefleksikan dari jawaban teman-temannya Mbak Umi. Jadi Mbak Umi bisa menerima keputusan dan saran teman-teman tadi? Bisa dicoba dan dipraktekkan. Oke, siap. Sekarang bisa ya dilanjut masalah selanjutnya dari Mbak Iva. Gitu, oke? Silahkan Mbak Iva. Jadi saya itu ada kayak dendam, ya gak dendam banget gitu ya Bu, sama teman sekelas. Soalnya dulu pernah sekelompok gitu, tapi
dia itu kayak egois gitu Bu. Pas tiap kelompokan dia gak pernah nimbrung di grup. Terus kalau dikasih tugas ya gak dikerjain yang asal-asalan aja gitu. Tapi dia itu pas pengumpulan makalahnya itu tetap mau yang dapat nilai yang bagus gitulah. Tapi dia tuh gak berkontribusi dalam mengerjakan makalahnya gitu. Jadi tiap saya sekelompok sama dia itu saya rasanya males gitu Bu, gak enak gitu kalau ketemu sama dia soalnya itu orangnya Bu egois. Oh, otoriter apa tidak Mbak itu tapi? Iya Bu, otoriter. Oh gitu. Jadi karena dia itu otoriter, terus mengerjakan tugasnya juga Iya asal-asalan. asal-asalan. Mbak Iva nggak suka gitu ya. Suka, Jadi Bu. di kelas itu tidak bersemangat ya kan. Oke. Terus dari teman-teman, nih sekarang pendapat dari teman-teman, apa yang perlu ditanyakan dari Mbak Iva? Kalau saya itu kayak kalau bisa tuh gak usah sedendam itu lah Mbak. Kan namanya juga teman ya Mbak. Mungkin dia itu masih kayak penyesuaian kan sih. Mungkin si orang itu juga belum bisa menyesuaikan diri di kelompok tersebut atau mungkin belum terlalu pandai dalam mencari materinya gitu. Dengan kata lain, Mbak Yumi orang tersebut juga dibimbing gitu. Wah, saran-saran dari teman-teman menarik juga ya nih. Dari saran teman-teman sendiri, apakah bisa nih kalian terapkan dan kalian terima apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya? Bisa diterima Bu. Oh, bisa ya? Iya. Oke. Sudah menyampaikan bahwa bisa menerima saran dari yang disampaikan kawan-kawan sekalian ya. Sekarang saya tanya dari saran-saran tadi, bagaimana teman-teman menyimpulkan dan apa yang harus dilakukan sih dari permasalahan tadi? Nah, dari sini siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Mungkin saya terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Rizka. Jadi tadi itu teman-teman itu menyarankan kepada saya untuk saya itu tidak duduk di tengah-tengah, kayak saya itu berusaha duduk di depan atau di depannya dosen seperti itu Bu. Terus Mas saya juga tadi juga menyarankan untuk berkoordinasi dengan ketua kelas agar kayak lebih kondusif seperti itu Bu. Oke, gimana? Ya? Ya. Sekarang Mbak Umi. Kalau saya tadi menyimpulkan dari saran teman-teman itu lebih ikhlas, lebih legowo lagi ya Bu. Walaupun dosen itu killer, sebenarnya kan dosen itu juga baik buat kita juga butuh nilai dari dosen itu. Jadi ya bisa nggak bisa saya juga harus suka sama dosen itu. Terus dari Mbak Alia tadi mungkin pembelajarannya bisa saya tambah lewat YouTube atau Google supaya saya ya lebih membangun lagi dari matkul yang diampu dosen itu gitu. Oke. Saran dari teman-teman gimana tadi Mbak Umi? Oke, apakah bisa diterapkan? Ya bisa. Iya. Sekarang Mbak Iva. Saran dari teman-teman itu tadi katanya dari Mbak Alia itu disuruh melaporkan ke dosen kalau memang sudah berkali-kali. Terus juga bisa belajar bareng, dibimbing lagi. Terus yang dari Mas saya itu harus saling menolong ya. Iya. Siapa tahu nanti di masa depan saya butuh bantuan terus ada di dia ya. Oke. Bisa diterima saran dari teman-teman? Oke. Sekarang Mbak Alia. Mungkin dari saran teman-teman tadi ada dua ya yang saya dapat terima tadi saya. Yang pertama kan tadi dari Mas Yaya itu kayak mungkin satu drama, satu episode, satu tugas gitu, harus saling imbang gitu. Terus yang dari teman-teman yang perempuan tadi bilang kalau mungkin tugasnya dulu aja dikerjain, kan dikerjain dipaksa harus selesai lah intinya. Nanti kan kalau waktu nonton dramanya lo lebih banyak kalau tugasnya udah selesai. Gitu. Bisa diterima ya Ya, saran. bisa. Sangat membantu menurut saya dua-dua ini. Oke. Sekarang dari Mas Yaya apa? Kalau dari saya tadi atas saran dari teman-teman tadi saya mengambil kesimpulan bahwasanya saya itu harus dapat membagi waktu antara organisasi dengan belajar dan mengerjakan tugas saya. Seperti halnya yang dikatakan Mbak Rizka tadi, misal
ada data yang masuk pagi itu dikumpulkan jadi satu terlebih dahulu, dikerjakan setelah saya itu melakukan pembelajaran dan mengerjakan tugas kuliah gitu Bu. Mungkin itu Bu dari saya. Baik, teman-teman semua sudah tahu ya apa yang harus dilakukan, dan itu semua saran dari kawan-kawan sekalian ini. Itu kan perlu teman-teman adanya penguat yang harus kalian rasakan gitu ya. Apa yang bisa menjadi penguat kalian agar semua itu bisa kalian lakukan? Mungkin saran dari Mas Yaya apa yang ingin lakukan agar saran dari teman-teman itu bisa terlaksanakan? Mungkin dari saya sedikit ya lebih sungguh-sungguh lah dalam kayak halnya pembagian waktu antara belajar dan organisasi gitu. Oke. Gitu. Mungkin selain itu, gimana kalau saya memberikan sebuah kertas yang nantinya kalian isi dan kalian laporkan kepada saya?